Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih sekali kita semua bisa bersama hari ini berbicara secara langsung, mengabsen kalian secara langsung dan mendengarkan cerita-cerita kita. Oke, banyak sekali cerita-cerita yang kadang kita tidak memahaminya, bahkan di luar logika kita. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang menurut kalian tidak masuk akal. Menurut saya juga nggak masuk akal, Mbak. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang di luar naluri, di luar nurul, di luar apapun wis. Saya sendiri nggak percaya dengan apa yang kalian katakan. Kadang-kadang saya berpikir, Mbak, itu aibmu kenapa diceritakan sama saya? Dan mereka cuma bilang, saya hanya ingin mengadu sama Miss Yuni. Waduh, ini nggak bahaya lah. Ya bahaya sih. Tapi ya sudahlah, karena saya berprinsip bahwa saya bisa membantu kalian dengan cara saya, dengan versi saya. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan cara saya, ya udah nggak apa-apa. Banyak orang yang bilang, kenapa sih orang curhat harus di-up? Kenapa sih orang seperti ini harus seperti ini? Ya, saya tidak akan membahas dengan orang-orang yang tidak menyukai cara saya, versi saya. Ya, saya akan terus melakukan ini menurut saya baik dan saya tidak merepotkan siapapun. Akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang kampung, orang desa yang telepon saya. Mereka selalu mengatakan, kemana lagi kami harus mengadu, Miss? Waduh, ini pertanyaan yang membuat saya bingung nih. Karena kalau dipikirkan saya bukan siapa-siapa, Mbak. Jadi banyak sekali orang-orang yang di kampung itu telepon saya hanya ingin bilang, Miss Yuni, saya nyimpen nomor telepon Miss Yuni karena anak saya berangkat ke Jerman. Miss Yuni, saya nyimpen nomor telepon Miss Yuni karena anak saya ada di Jepang. Jadi saya semakin punya tanggung jawab yang sangat berat sekali, yang dimana dengan channel ini membuat saya seperti mikir saya itu siapa gitu loh, benar nggak? Jadi saya cuma berpikir saya itu siapa, seolah-olah masyarakat harus menyimpan nomor saya. Ya karena mungkin kesalahan saya sendiri ya, karena saya bilang ya udah teman-teman, bagi yang membutuhkan pertolongan boleh catat nomor saya siapapun itu. Tapi beban mental juga secara pribadi ke saya, karena saya tidak ingin membuat orang lain menunggu-nunggu saya. Di sana, sana. Jadi saya hanya inginkan kalian tahu bahwa kalian harus ngerti ya bahwa saya adalah orang biasa saja. Saya juga harus ada waktu buat diri sendiri. Jadi kalau kalian teleponnya nggak diangkat atau seperti apa dan bagaimana, bahkan ada yang nanyain, Miss Yuni, apakah mau mengangkat telepon saya? Saya bukan dari Hong Kong, Miss. Saya saya dari negara lain. Dari manapun selagi saya bisa mengangkat telepon, saya angkat teleponnya. Ya, terus ada yang nanyain, loh, Miss Yuni ganti account ya? Bukan, Mbak. Karena TikTok saya klenger. Ya, TikTok saya klenger. Jadi, ya seperti itu, seperti yang saya katakan bahwa saya selalu mencoba yang terbaik. Diancam polisi. Kok masih telepon saya nih yang diancam polisi? Jadi masih banyak lagi orang-orang yang kebingungan mengadu pada siapa. Ya udah, sekarang ya Miss Yuni sudah merelakan membiarkan kalian untuk bercerita. Intinya adalah Miss Yuni sudah memberikan ruang buat kalian semampu Miss Yuni, sebisa Miss Yuni. Kalau kalian memang butuh bantuan dari siapapun, silahkan. Karena saya tidak membatasi waktu ya. Kalau saya mampu tuh saya tuh nggak masalah lah. Orang masalah sopo-sopo sing telepon aku. Karena waktu saya dedikasikan untuk mendengarkan curhatan. Walaupun curhatan kadang-kadang nggak masuk akal, Pak. Bener nggak? Suara for Jos Gandos, weh, yuk. Suaranya iso Jos Gandos barang to rek, rek. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih yang saat ini keluarganya di luar negeri membutuhkan bantuan, beban yang Miss Yuni berat karena seluruh orang berpusat minta bantuan ke Miss Yuni. Ya semoga-moga dikasih kekuatan naik dan moga-moga sing kuasa iki ngekaki apa? Sudah apa ya? Sing penting iso lah. Sing penting mampu. Muga-muga kuat ae nglakoni dalane urip.
Halo, Assalamualaikum. Ya, Mbak, ada yang